Silakan. Reva Abdul Aziz. Ini Reva yang bicara sekarang? Bukan Pak, kemarin saya Pak. Sekarang Pak Yadi iya. Suryadi. Ya. Yadi Suryadi, oke. Silakan Pak Yadi. Ini sudah berapa orang yang hadir? Sudah Udah lengkap banyak Pak. ini Sudah. yang hadir. 25, alhamdulillah sudah lengkap. Semua mahasiswanya berapa? 24 Pak, Iya, ada. alhamdulillah. 24. Ya, 24 ada yang pakai 2 gawai. 2 gadget. Iya, oke. Oke, monggo silakan. Pak Rahmat, mangga Pak Rahmat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen dan teman-teman seperjuangan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Kebetulan saya dan teman saya yaitu Bapak Yadi dan Ibu Yepi akan menyampaikan yaitu rumusan masalah dalam penelitian ilmiah. Ya. Wow. Langsung saja. Nah, di sini untuk rumusan itu kita harus mengetahui dulu apa pengertian masalah penelitian dan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi masalah dalam penelitian ilmiah. Selanjutnya, bagaimana bentuk rumusan masalah dalam penelitian. Dan yang terakhir, bagaimana cara membuat rumusan masalah dalam penelitian. Nah, setelah itu ada pengertian masalah penelitian dan rumusan masalah penelitian. Di sini ada 2 yang akan dibahas. Yang pertama yaitu permasalahan dalam penelitian. Nah, di sini sering disebut dengan problema atau metode, dan secara umum di sini dikelompokkan dalam 3 problema deskriptif. Problema deskriptif itu yaitu problema yang mengetahui status variabel dan mendeskripsikan fenomena tersebut sehingga lahir penelitian deskriptif termasuk survei, penelitian historis, dan filosofis. Ada yaitu problema komparatif. Nah, komparatif di sini yaitu problema untuk membandingkan 2 fenomena atau variabel atau lebih. Di sini peneliti berusaha mencari persamaan dan perbedaan fenomena. Selanjutnya, mencari arti atau manfaat dari persamaan dan perbedaan tersebut. Dan ada yang ketiga yaitu problema korelatif. Problema korelatif ini bisa disebut dengan problema asosiatif, yaitu problema untuk mencari hubungan antara 2 fenomena atau variabel. Problema korelasi ini ada 2 macam ya. Yang pertama problema korelasi sejajar dan korelasi sebab akibat. Ketiga jenis permasalahan ini biasanya dijadikan dasar peneliti dalam merumuskan judul penelitian secara lebih operasional. Permasalahan penelitian adalah suatu rumusan kalimat integratif mengenai hubungan antara 2 variabel atau lebih yang belum terjawab dengan teori atau penelitian yang ada. Selanjutnya itu rumusan masalah penelitian. Di sini pengertiannya yaitu perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Perumusan masalah disebut juga dengan research question
atau result problem. Diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukan sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukan fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik dalam sebab maupun sebagai akibat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Yadi, untuk itu dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba melanjutkan dari pemaparan yang disampaikan oleh saudara saya, Bapak Rahmat. Yang selanjutnya mengenai cara identifikasi masalah. Proses identifikasi masalah, peneliti harus memfokuskan penelitian pada masalah yang ingin dibahas. Sebagaimana dinyatakan oleh Spridley, yang menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain terkait dari situasi sosial. Penentuan fokus dalam proposal atau penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi atau sosial atau lapangan. Kebaruan informasi itu berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari suatu sosial yang teliti. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour observasi dan grand tour question atau disebut dengan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini, peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Jadi dalam proses identifikasi ini yang terpenting dari penelitian adalah kita harus fokus pada apa yang ingin diteliti. Maka nanti akan menghasilkan suatu penelitian yang terukur dan fokus pada hal yang ingin diobservasi atau diteliti lebih jauh. Kemudian selanjutnya dari makalah ini, bagaimana cara pertanyaan ketiga yaitu tentang masih dalam identifikasi. Selain fokus masalah, kita berbicara tentang sumber masalah. Sumber masalah itu kalau kita lihat dari beberapa referensi itu ada yang dinamakan yang dihasilkan dari bacaan, kemudian dari intuisi, dari pengalaman, dari wawancara dan pengamatan, pemegang otoritas dan penemuan ilmiah. Selanjutnya, bagaimana bentuk rumusan masalah dalam penelitian ilmiah? Bentuk rumusan masalah penelitian dikembangkan dengan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. Bentuk masalah tersebut bisa atau dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, yaitu masalah deskriptif, komparatif, dan serta juga asosiatif. Jadi sama dengan tadi yang dipaparkan dalam pengertian masalah ya. Jadi masalah itu ada deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Rumusan masalah deskriptif ini merupakan suatu rumusan masalah yang berkenaan, yakni dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel atau juga lebih variabel yang berdiri sendiri. Jadi di dalam penelitian tersebut, penelitian tidak membuat perbandingan variabel itu sampel yang lain, serta juga mencari hubungan variabel tersebut dengan variabel yang lain. Penelitian semacam ini untuk selanjutnya disebut dengan penelitian deskriptif. Jadi tidak membandingkan antara variabel satu dengan variabel lain. Ini yang banyak dipakai dalam penelitian kualitatif. Yang selanjutnya rumusan komparatif. Ini ya adalah sebuah rumusan masalah penelitian yang kemudian membandingkan keberadaan satu variabel dengan atau dua bahkan lebih sampel yang berbeda ataupun juga waktu yang berbeda. Jadi kalau komparatif itu membandingkan satu variabel, bisa dua variabel ataupun lebih dengan variabel yang lain, yang tentunya dipandang ada kaitan atau tidak gitu nantinya hasilnya. Kemudian yang ketiga ada rumusan masalah asosiatif. Ini merupakan rumusan masalah penelitian yang memiliki sifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau juga lebih. Selanjutnya yang terakhir dari pembahasan ini, cara membuat rumusan masalah dalam penelitian. Bagaimana sih caranya?
Yang pertama, suatu rumusan masalah ditandai dengan pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji secara tahu oleh si peneliti. Jadi dalam membuat rumusan masalah itu dimunculkan pertanyaan-pertanyaan masalah yang intinya untuk memfokuskan pembahasan supaya tidak ke sana ke sini. Jadi pembahasan itu kalau misalkan rumusan masalahnya 3, maka poinnya pun yang dibahas adalah 3 hal itu, jangan keluar dari 3 itu. Kemudian yang selanjutnya, masalah yang dipilih haruslah menampilkan researchable atau dapat diteliti, dalam artian bahwa suatu masalah itu dapat diselidiki secara ilmiah. Jadi tidak bisa kita meneliti sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Gitu. Misalkan hal-hal yang mistik ya, meskipun belakangan ada mungkin penelitian yang ke arah mistik, tapi yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, selanjutnya masalah tersebut perlu dirumuskan secara jelas agar dengan demikian perumusan masalahnya akan jelas. Kemudian peneliti diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel atau faktor-faktor apa saja yang akan diukur dan apakah ada alat-alat ukur yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan rumusan masalah yang jelas akan dapat dijadikan penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Kemudian yang ketiga, dalam memberikan definisi konseptual atau variabel tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama constitutive definition, yakni dengan pendekatan kamus atau dictionary approach. Yang kedua dengan example atau contoh. Yang ketiga dengan operational definition, yakni mendefinisikan istilah, konsep atau variabel penelitian secara spesifik, terinci, dan operasional. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk di perumusan masalah ini. Mudah-mudahan dapat dikembangkan dalam diskusi atau tanya jawab selanjutnya. Untuk selanjutnya saya persilakan kembali atau serahkan kembali kepada Bapak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yadi. Apa ini dilanjut ke kelompok 2 atau gimana? Ya, Gini, lanjut aja, Pak. Saya akan beri halo. Oh iya Ya. Pak, enggak Halo. Pak. Iya Pak. Iya Pak. Saya akan beri pengantar dulu sedikit atau ulasan sedikit untuk nanti Anda boleh lanjutkan ke kelompok 2 atau tanya jawab ya. Atau waktunya siap, masih banyak ya. Siap, Saya Pak. hanya ingin memberikan ulasan sedikit saja dulu. Ini bisa didengar ya? Oke. Jadi apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah itu kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya problem formulation. Problem formulation. Problem formulation. Kalau problem formulation itu mempunyai indikator of the problem. Indikator of the problem. Kemudian dari indikator of the problem mempunyai juga ada yang disebut the cause of the problem. Maksudnya penyebab masalah. Dari penyebab masalah ada the indicator of the problem causa atau the cause of the problem. Indikator dari penyebab masalah. Kemudian ada yang disebut problem limitation. Itu biasa di bahasa Indonesia disebutnya adalah pembatasan masalah. Problem limitation. Kemudian sesudah itu ada yang disebut problem statement. Pernyataan masalah. Sesudah itu ada research question. Pertanyaan penelitian. Baru di bawahnya ada kuesioner. Kalau kuantitatif. Kalau kualitatif ada pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman studi
dokumen. Oke. Bagaimana posisinya? Posisinya adalah problem formulation itu meliput. Jadi problem formulation itu rumusan masalah meliput apa itu masalahnya. Contoh yang disebut masalah itu sebut saja umpamanya kelas over capacity. Kelas dengan kapasitas yang berlebih. Mestinya SMP itu berapa satu kelas? 30? 32. Maksimal 32. 32. Maksimal Oke. 32. SMP maksimal 32. Sekarang SMP itu 40. Berarti itu over capacity. Itu masalah tuh. Mestinya 32, yang ada malah 40. Jadi over capacity. What is the problem? Problem is discrepancy between what should be and what it is. Yang disebut masalah itu kesenjangan antara what should be and what it is. Apa yang seharusnya dengan apa adanya. Seharusnya 32, akan tetapi ini 40. Maka ini over capacity. Kapasitas berlebih. Karena itu ini masalah. Jadi kelas berlebih, kelas over capacity itu jadi kapasitas kelas berlebihan. Kira-kira dalam bahasa Indonesia enaknya begitu. Coba Anda lingkari kapasitas kelas berlebihan. Kemudian Anda lingkari itu. Tulis kapasitas kelas berlebihan, kemudian dilingkari. Oke. Sesudah dilingkari, Anda beri panah ke sebelah kanan. 2, 3, 4 boleh. Ini menggambar indikator. Apa indikator kelas itu berlebihan? Jumlah siswa lebih dari seharusnya. Itu jumlah siswa lebih dari seharusnya, itu indikator bahwa kelas itu berlebihan. Kemudian apa indikator lain dari kelas itu berlebihan? Umpamanya siswa duduk berdesak-desakan. Siswa duduk berdesak-desakan. Itu indikator bahwa kelas itu berlebihan. Apalagi indikator bahwa kelas itu kapasitasnya berlebihan. Umpamanya ruangan itu tidak sesuai dengan jumlah siswa. Ruangan itu mestinya umpamanya 8 kali 9, ini mestinya 32 itu cukuplah 50 atau 62 gitu. 62 meter. Kalau satu siswa itu diberi jatah 1,75, 32 itu berarti 32 ditambah 20, 3/4, 30, 2/4, 24. Berarti 56. Sebenarnya kelasnya 56 meter dengan kapasitas 32 siswa itu. Tapi ini kelasnya 56 meter, tapi siswanya 40. Jadi rasio kelas per siswa itu kira-kira 56 dibagi 40. Sama dengan 1 berbanding 8/20, 4/10, jadi 1,4, mestinya 1,75. Oke? Jadi ada indikator bahwa kelas itu berlebihan kapasitasnya, duduk berdesak-desakan, rasio meteran antara siswa dengan kelas itu jadi berkurang. Kemudian apalagi silakan dikasih indikator ciri bahwa kelas itu berlebihan. Apa sebab kelas itu berlebihan? Nah, ini sebab nih. Anda kasih garis panah ke si lingkaran tadi kapasitas kelas berlebihan. Dari atas, sebut saja umpamanya mengapa kelas itu berlebihan, sebab pendaftar terlalu banyak. Itu. Jadi karena pendaftar terlalu banyak, jadi kelas berlebihan.
Bisa lagi penyebabnya itu ialah sekolah kekurangan kelas. Karena sekolah kekurangan kelas, maka tiap kelas jadi didedet. Dengan demikian kapasitas berlebihan. Bisa jadi penyebab lainnya itu ialah memang tanah sekolah itu sempit. Jadi tanahnya yang mestinya sebut saja minimal 6.000 meter, ini cuma 3.000 meter. Atau tanah yang mestinya 1 hektar, ini sebut saja umpamanya 1,5 hektar. Itu penyebabnya. Nah, mana penyebab yang paling dominan yang menyebabkan kelas itu berlebihan? Umpamanya penyebab yang paling dominan dari kelas itu berlebihan, umpamanya sebut saja tadi kekurangan jumlah kelas, kekurangan jumlah ruangan. Tulis itu. Satu, ini faktor dominan yang menjadi penyebab. Dan itu sekaligus merupakan problem limitation. Artinya limitation, pembatasan masalah. Masalahnya dibatasi kepada apa tadi itu kelas atau pendaftar berlebihan. Jadi pendaftar berlebihan menyebabkan kapasitas kelas berlebihan. Indikatornya tadi siswa berdesakan. Jadi nanti itu yang satu penyebabnya itu tadi kelas pendaftar berlebihan, indikatornya tadi indikator kapasitas kelas berlebihan itu diantaranya ialah siswa duduk berdesakan. Maka kalau seandainya Anda pakai kuantitatif, pernyataannya tinggal dihubungkan antara si penyebab itu, yakni faktor dominan yang memberi pengaruh terhadap kapasitas berlebihan, yakni pendaftar berlebihan, pengaruh pendaftar, pengaruh jumlah pendaftar terhadap kepadatan kelas, terhadap keterdesakan kelas. Nah, itu kalau sudah begitu, itu disebut pernyataan masalah. Problem statement. Berdasarkan problem statement itu, Anda buat pertanyaan penelitian. Itulah yang disebut research question. Betul bahwa dengan perumusan masalah berujung pada research question. Tetapi tidak bahwa perumusan masalah itu isinya hanya, sekali lagi, bukan perumusan masalah itu isinya hanya pertanyaan penelitian. Pada perumusan masalah itu ada gambaran masalahnya, indikator masalahnya, penyebab masalahnya, pembatasan masalahnya, kemudian pernyataan masalahnya, kemudian pertanyaan penelitian, baru sesudah pertanyaan penelitian, research question, nanti Anda kembangkan kalau kuantitatif kepada yang namanya kuesioner, kalau kualitatif kepada yang namanya pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman studi dokumen. Bisa ditangkap itu? Ini siapa yang di depan kamera saya tuh? Siapa? Siapa namanya? Rahmat. Iya, Rahmat Pak. Hidayat. Oke, ini Rahmat Hidayat. Halo? Iya, betul, Coba Bapak. Rahmat lihat kertas tulisannya. Bisa diperlihatkan? Coba diperlihatkan di depan saya. Gimana penulisannya? Bisa enggak? Ya gimana? Ya. Kelihatan nggak, Pak? Maaf, jelek, Bapak. Enggak, bagus kok. Cuma enggak jelas ya, itu pulpennya kurang tebal. Pulpennya kurang tebal. Jadi si problemnya itu satu lingkaran, Mas. Lingkaran. Saya sebetulnya di komputer saya sudah ada gambarnya, tetapi
saya belum bisa menyampaikannya ke HP. Belum bisa, harus belajar lagi ini. Ada gaptek ini, gap teknologi. Oke. Jadi gambarannya kira-kira gini, Mat, lihat. Ini kepada yang lainnya juga lihat tangan saya. Jadi pertama buat lingkaran pertama. Problem. Problemnya apa? Umpamanya guru malas. Itu problem itu guru malas. Apa indikator guru malas? Nah, ini pakai panah-panah ke pinggir, ke kanan. Jadi guru malas itu satu lingkaran, pakai itu ke pinggir panah-panah. Indikator guru malas jarang datang ke kelas. Tidak membuat rencana pelajaran. Jarang memberikan keterangan. Jarang memberikan pertanyaan kelas. Tidak membuat tidak memberikan. Nah, itu indikator guru. Nah, apa penyebab guru itu malas? Sebut saja contohnya penyebab guru itu malas karena rumahnya jauh. Karena tidak punya kendaraan. Itu dari atas tuh, beda lagi. Lingkarannya, Mat. Gitu. Karena umpamanya sibuk kerja. Lain. Gitu kan? Karena umpamanya sibuk kerja karena itu gajinya kecil. Karena gajinya kecil, maka si guru itu jadi malas. Mengapa dengan gajinya kecil guru itu malas? Sebab waktu untuk mempersiapkan pelajaran dipakai umpamanya untuk ngojek, untuk dagang, untuk bertani, untuk A, untuk B, untuk C, silakan cari nafkah. Nah, mengapa guru itu malas? Tadi sebab umpamanya rumahnya jauh, tidak punya motor. Jadi masalah kendaraan, masalah jarak. Kalau seandainya itu dianggap faktor dominan, beri tanda itu. Beri tanda. Kemudian Anda garis ke bawah dari problem itu. Nah, ini A dan B. A-nya itu ialah jauh jarak, B-nya tidak punya kendaraan. Kemudian dibuat pernyataan penelitiannya, pernyataan masalahnya. Jarak yang jauh dan kepemilikan kendaraan mempengaruhi terhadap intensitas pemberian pelajaran. Gitu. Jadi kalau pakai kuantitatif, pengaruh jarak dari rumah ke sekolah dan ketidakpemilikan kendaraan terhadap intensitas memberi pengajaran di kelas. Itu sudah jadi pernyataan penelitian. Maka kira-kira pertanyaannya, tahu tadi pernyataan, sekarang pertanyaan. Ada nyata, ada tanya. Pernyataan penelitian, pertanyaan penelitian, berapa jauh jaraknya. Itu. Kendaraan apa yang menghubungkan di rumah dengan rumah dari rumah ke sekolah. Kemudian tadi malasnya ya, malas itu intensitas. Berapa hari, berapa minggu, dia berapa kali mengajar dia dalam seminggu. Nanti akan ketahuan. Baru kepada pengaruh jarak ini terhadap ini, pengaruh itu terhadap itu. Nah, itu pertanyaan penelitian. Nah, kuesionernya bisa dianalisis lebih dalam. Itu kalau kuan. Kalau kual, pernyataan penelitiannya cukup umpamanya deskripsi jarak tempat tinggal atau keberadaan tempat tinggal dan kaitannya dengan intensitas pembelajaran. Nah, itu tuh gambaran dari what do you mean about problem formulation. Jadi betul tadi bahwa di problem formulation, rumusan masalah itu memang ada masalahnya, ada pembatasan masalahnya,
ada pernyataan masalahnya, dan ujungnya ada pertanyaan penelitiannya. Di tesis atau disertasi kita, kebanyakan subjudulnya perumusan masalah, isinya hanya langsung ke pertanyaan penelitian. Padahal di antara rumusan masalah yang di situ ada gambaran indikator masalah, penyebab masalah, ditarik lagi kepada pembatasan masalah, kemudian masuk kepada pernyataan masalah, baru pertanyaan penelitian. Oke, Anda bisa angkat itu istilah-istilah itu di internet. Ambil hasil-hasil penelitian barat, ditulis. What is the meaning of the problem? What is the meaning of the indicator of the problem? What is the causa of the problem? What is the problem limitation? What is the problem statement? What is the research question? Itu kan. Jadi ada problem, ada indicator of the problem, ada the causa of the problem atau the problem causality, ada problem limitation, limit, jadi pembatasan masalah. Ada problem statement, pernyataan masalah. Ada research question. Baru ada kuesioner. Kalau kual, pedoman. Oke. Apa bedanya rumusan masalah kuan dan kual? Dalam penelitian kuantitatif, si indikator-indikator itu diberitahu oleh teori. Mengapa? Sebab dalam penelitian kuantitatif, Anda memakai teori untuk melihat sasaran penelitian. Itu dalam kuantitatif. Dalam kualitatif, sebetulnya pernyataan masalah itu bisa berkembang di lapangan. Mengapa bisa berkembang di lapangan? Sebab dalam penelitian kualitatif, bukan kerangka berpikir Anda yang Anda kemukakan itu. Dalam kualitatif, kerangka berpikir si sasaran penelitian yang dikembangkan. Jadi namanya sasaran penelitian itu namanya informan. Jadi Anda menggali data dari si informan berdasarkan sikap, wawasan, pikiran, pandangan si informan. Itu dalam kualitatif. Berbeda dengan kualitatif. Dalam kualitatif, indikator-indikator itu sudah ada dalam kerangka pikiran si peneliti berdasarkan prinsip, konsep, teori dari term-term, diksi-diksi yang dijadikan kalimat dalam judul penelitian. Jadi umpamanya Anda mau berbicara, ini kuan ini, kalau kuantitatif, Anda mau berbicara pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Anda itu belum apa-apa, sudah berbicara motivasi itu apa di dalam teori itu, kemudian indikator motivasi itu apa, kemudian apa itu capaian belajar, hasil belajar itu apa, indikator hasil belajar itu apa, dan kemudian pengetahuan Anda tentang jenis-jenis motivasi, apakah si Maslow, apakah siapa lagi, kemudian hasil belajar, apakah itu dalam bentuk kognitif, afektif, psikomotorik atau apalah begitu, yang lain-lainnya gitu ya. Kalau tadi si Bloom, ini si Maslow atau apa gitu, siapa aja silakan. Itu sudah ada kerangka. Tapi kalau dalam kualitatif lain, tatkala mau mengetahui kebiasaan belajar di sekolah maka si kebiasaan belajar itu
Anda bukan melihat bagaimana si teorinya itu diterapkan, tapi Anda mau bertanya, cik ente biasa belajar ente kumaha ke si A, biasa belajar ente kumaha ke si B, biasa belajar itu kumaha kepada si C. Si ABC itu bisa jadi beda-beda. Sehingga dengan demikian nanti Anda mendeskripsikan kebiasaan belajar itu ada sekian macam, anu, berdasarkan realitas lapangan. Dalam penelitian kualitatif itu selalu yang diteliti sasaran penelitian itu fenomena yang ada di sasaran penelitian secara terbatas. Beda dengan kuan. Dalam kuantitatif yang diteliti itu banyak orang, banyak. Akan tetapi dari banyak orang itu Anda ambil sampelnya. Si sampel itu kira-kira diambil dengan mewakili populasi. Sama dalam kuan itu seperti apa itu? Yang kalau mau pemilu itu ada apa itu? Ada hasil penelitian apa kalau mau pemilu itu ada apa? Elektabilitas. Survei, Kalau Pak, mau survei. pemilu gini sok aya Elektabilitas. survei. Survei Elektabilitas. Nah, survei itu umpamanya elektabilitas si A seluruh Indonesia gitu, atau elektabilitas si B seluruh Kota Bandung. Dia lihat itu populasi Kota Bandung sebut itu 3 juta. Tidak diteliti 3 jutanya, yang ditanya itu paling-paling 300. Cuma 300 itu mewakili yang 3 juta. Apa indikator perwakilannya? Sebut saja umpamanya yang 3 juta itu 45% laki-laki, 55% perempuan. Maka tatkala Anda mau ngambil sampel 300, yang 300 itu 45% laki-laki, 55% perempuan. Oke, laki-laki yang 45% itu ada berapa persen yang S3, yang S2, yang S1, yang SMA, yang SMP, yang SD. Diinventarisir dari 45% laki-laki di Kota Bandung itu, lihat berapa persen yang S3. Ternyata yang S3-nya sebetulnya tetap 45%, anggap 45% ya, jangan dijadikan 100% dulu. Yang 45% itu yang S3-nya 0,5%. Yang S2-nya 1,5%. Yang S3, yang S1-nya 5%. Yang 35%, yang 25% SMA, yang 10% SMP, yang sisanya persen itu SD. Nah nanti tatkala Anda mau ngambil dari 300 itu 45% dari 300 itu berapa? Kira-kira ini supaya mudah artinya ulah 45 lah 40 atau 40% dari 300 itu berarti 120 tambah 15 jadi 135. Nah 135 laki-laki itu maka 0,5%-nya anak S3. Cari anak S3 0,5%. Itu. Anak S2 cari sekian persen, anak S1. Kemudian yang 45% laki-laki itu berapa yang tinggal di tengah kota, berapa yang tinggal di pinggir kota. Anda sih gitu. Tulis sekian. Berapa di kecamatan anu, berapa di kecamatan, tulis sekian. Sampai di nah Anda bisa jadi ahli survei ini nanti kalau ada pemilu, Anda tawarkan aja kepada ini. Di itu si populasi itu betul-betul direpresentasikan pada si sampel, atau si sampel itu betul-betul merepresentasikan populasi. Itu kalau kuan. Jadi kuan itu nanti kuantitatif itu Anda meneliti cuma 300 orang. Tapi nanti Anda keluar ngomongnya ini adalah elektabilitas warga Kota Bandung yang 3 juta. Padahal diteliti 300. Itu cara kuantitatif. Anda mencoba mendeskripsikan yang 300 sebagai wakil yang 3 juta
itu dia anggapnya sampel yang representatif dan menganggap dengan itu lantaran indikator-indikator yang 3 juta diwakili pada yang 300 itu, maka hasil penelitian terhadap yang 300 itu dianggap sebagai punya validitas, punya reliabilitas mewakili yang 3 juta. Itu namanya kuantitatif penelitian. Bagaimana kalau kual? Kalau kual mah enggak begitu. Anda ambil sembarangan aja, tetapi diwawancarai secara mendalam. Gitu. Bisa jadi yang diwawancara itu cuma 10 orang. Tapi dari 10 orang itu, Anda tanya siapa yang Anda senangi. Itu dicolok, iya, dicoba, iya, dipancing, pancing, iya, sarua wae. Tagesnya dijadikan iya. Lamun kitu mah eta anu disukai itu teh. Itu bedanya kuan cara kual. Gitu. Oke ya, itu terkait dengan apa yang disebut problem formulation, perumusan masalah. Tadi benar apa yang disampaikan oleh siapa? Pak Rahmat, bahwa ada itu, betul. Akan tetapi sebaiknya tatkala Anda berbicara problem formulation, itu dianalisis secara detail, apa yang dimaksud the problem, the indicator of the problem, the causa of the problem limitation, the problem statement, research, equation, dan kemudian pedoman wawancara dan seterusnya. Oke ya. Kalau seandainya ada pertanyaan silahkan, tapi kalau nanti pertanyaannya ditunda dulu, kita langsung ke topik yang kedua juga silahkan. Supaya yang lain bisa mengendapkan, memperbandingkan, sebab banyak kesamaannya sebetulnya dari apa yang diterangkan tadi, tapi ini tidak langsung contoh kan, Anda itu tidak memberi contoh, jadi pinter teing teori, itu dah. Hari cek Bapak Maki, ya. Ciri ente ngerti teori teh kudu bisa merek contoh. Itu tuh. Ingatkan ya. Itu siapa? Siap. Ya. Ciri orang mengerti itu bisa membuat contoh. Sekali dia kudu ditulis tak. Namun perlu di kamar kerja ente, ruangan belajar ditulis gede. Ciri saya mengerti Al-Quran, saya dapat memberikan contoh-contoh apa yang dimaksud secara real di masyarakat dari ayat tersebut. Nah, itu. Ulah baca Quran, mamani bolak-balik, tapi tengarti sebab itu bisa mencontoh. Gitu. Makanya ayat Quran tentang karakter munafik, karakter Fir'aun, karakter Namrud, karakter jahat-jahat di Al-Quran teh. Loba diungkapkan di dalam Al-Quran. Jelema-jelema munafik teh. Cik bere contoh ayeuna poe ieu saha nu munafik teh. Cara urang ngerti ciri, urang ngerti karena ayat Al-Quran. Oke, coba saya mau tanya gitu. Opik Ahmad Taufik, mana Opik? Pik, ada Opik? Hadir, Pak. Ngerti ente Pik apa yang saya itu omongkan? Alhamdulillah Pak, ada gambaran. Ada gambaran. Ya, Iin Nur, mana menangkap. Iin Nur? Iin Nur, ngerti ente Iin? Mana Iin? Saya Pak. Oke, ngerti Iin? Ada bayangan sedikit Pak. Baru bayangan. Roni, mana Roni? Roni Suhendar. Ini kok jadi berkurang 22 orang. Emang jumlah mahasiswanya berapa sih? 24, Pak. Jumlah 24, mahasiswanya Pak. berapa? Hah? Berapa? 24. 24. Ya, ada Jadi beberapa yang dia keluar hadir masuk. pada awalnya saja nih. Enggak, ada yang Sudah keluar 2 masuk. orang ini yang keluar. Sekarang Yang keluar. 3 orang lagi yang keluar. Ya, ada yang keluar masuk Pak karena sinyal, Pak. Oh, sinyal. Ya udah silahkan aja diatur aja urusan tanggung jawab kehadiran nanti oleh malaikat ditanya kepada ketua kelas Kosma. Nanti saya tatkala malaikat bertanya pada saya, "Wes, kenapa ente membiarkan mahasiswa ujian tanpa mereka itu ikut kuliah?"
Urusan perkuliahan mah Pak sudah diserahkan sama siapa Reva itu. Udah Reva Abdul Aziz tanya aja. Itu jadi bagaimana tanggung jawab ke malaikat. Kalau seandainya ada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80%, itu kemudian ikut ujian. Reva yang tanggung jawab. Maunya saya guru besar kudu ngamsen tiap itu malah nggak suka ka Reva dipercaya. Siapa Jadi insya Allah. biar Reva berhadapan dengan Malaikat delegasi. Ya didelegasikan gitu. Nanti ingat Reva ya. Nanti saya akan nunjuk ke Pak Reva aja nanti di Insya Allah, di Pak. dalam kubur. Reva Pak itu yang tanggung jawabnya bukan saya. Itu malaikat. Allah alam eta malaikat nanyakeun teu bisi sebab dosa kasuk nanti cek iayana anu berhak ujian itu 80% kehadiran perkuliahan. Oke? Good. Oke, Silakan. Pak. Mau tanya jawab langsung atau mau pindah ke topik kedua? Silakan. Topik kedua tentang apa? Proses kan? Proses penelitian kualitatif. Siapa yang sekarang proses? Bu Rosalia dan kawan-kawan mangga yang akan. Sebentar dulu, saya maaf ini kelewatan jadinya. Ini kita kelas C kan? Kosmat kelas C. Sekarang kelas C. Barusan itu tanggal sekarang tuh 26 ya? Ya Pak, betul Pak, 26 Maret. 6 Maret. Barusan tuh yang itu Rahmat, yang presentasi itu Rahmat sama siapa? Jadi sama Yevi, Pak. Rahmat, Yevi, sama Jadi itu ketiga-tiganya hadir. Kebetulan kalau Bu Yevi lagi berhalangan Pak hari ini, tapi sudah konfirmasi tadi. Jadi tidak hadir. Tadi katanya ada 24 orang semua hadir 100%. Oke, sekarang yang kedua siapa? Bu Rosalia. Saya, ya, Rosalia, terus Siti Insani siapa? dan Kotrunada. Siti Insani dan Kotrunada. Kotrunadab dan Pipi. Siti. Pipi apa namanya? Ipi apa? Insani Bapak. Insani, oke. Fitri Insani. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti. Oh, Siti. Oke. Sekarang yang kedua ya, ini proses ya. Proses kual. Kalau Iya, Pak. yang tadi perumusan masalah. Oke, silahkan. Apa Reva? Mana Reva? Ya saya Pak, hadir. Reva? Hadir Pak. Sudah dibicarakan itu untuk pindah ke jam 4 hari yang lain tuh? Belum, Tadi ya? Pak sudah Coba dibicarakan. nanti dibicarakan. Ya, Jadi gimana ceritanya? Kira-kira hasilnya? teman-teman gimana? Boleh ya ke hari Iya, Kamis? Pak. Hari Boleh. Hari Kamis bisa, Pak. jam 4, Iya. 4 sore. Ya. Oke. Iya, Pak. Jadi minggu depan kita pindah ke hari Kamis ya, tidak ke Jumat malam ini ya. Iya, Oke. Pak. Oke. Jadi Mudah-mudahan minggu bisa depan itu tanggal berapa? Minggu depan itu sekarang tanggal 26. Katanya ada opsi puasa, Pak. Selasa boleh? Mau Selasa mau Kamis? Gimana? Ini Mau harus dibicarakan lebih lanjut lagi kayaknya, Pak. Jangan, putuskan aja. Nanti kalau bicara lebih lanjut itu kawas sekolah wakila dina kitab kuning, kola wakila. Mangga teman-teman. Lamun ente maca pikih nu baheula eta teh kila deui. Alah, ungkil-ungkil we tungtung.
Nggak, putuskan lah. Jadi Siapa? Kamis jam 4. Kamis Saya jam catat nih. Kamis pukul 16. Dah. Kamis atau Selasa, Pak? Kamis. Sok atuh putus. Rek Salasa, rek Kamis. Kamis. Udah Kamis Kamis nih, dan udah diputuskan Kamisnya. Biar Udah Kamis. Berarti ya. biar masuk ke weekend ya. Biar masuk ke ngerapat ke Kamis itu tanggal Tanggal 1 nanti Tanggal April. Kamis 1. itu tanggal 2. Tanggal 1, Pak. Tanggal 1 ya. Ya. Tanggal 1. Nanti Iya, Repa tanggal 1 itu tanggal bagus. nanti Repa wah lagi, Pak, RPS-nya. Nanti dikirim ulang, Pak. Ya, boleh. Oke. Oke ya. Good. Silakan. Ya, Pak. Sekarang bicara mengenai proses ya. Proses. Iya. Dari sejak awal sampai akhir, sampai apa itu pengolahan Sampai data, selesai. pencarian data macam-macam. Oke. Iya. Silakan. Mbak Rosalia dulu. Siapa yang bicara silakan. Ya, terima kasih Bapak. Silakan Teh Sani. Ya, Teh. Ada suaranya? Ada. Suaranya ada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen kita, Pak Profesor dan rekan-rekan. Selamat malam ya, semoga tetap semangat kuliah di malam hari dan semoga lillah berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya Siti Insani dari kelompok Amin. Saya Siti Insani dari kelompok 4 bersama Teh Rosalia dan Teh Kotrunada. Insya Allah akan sedikit memaparkan tentang tahap-tahap penelitian kualitatif. Ya, Jadi, bolehlah disebut. bagaimana itu tahapan penelitian kualitatif itu? Nah, di sini ada kami mengangkat salah satu pernyataan dari Miles dan Huberman yang bukunya diterjemahkan oleh Cecep Rohendi, yang mana ada beberapa tahapan di sini. Tahapan pertama ini membangun kerangka konseptual. Nah, dalam membangun ini mungkin bisa dilahirkan dari kita melihat atau memotret fenomena di lingkungan kita ya. Apakah di lingkungan kita ada gap gitu atau ada kesenjangan antara teori dan realita. Tadi bahasa Bapak tuh apa gitu yang seharusnya dengan apa yang adanya, dengan apa yang ada gitu. Dan yang kedua ini ada merumuskan permasalahan penelitian. Nah, dalam merumuskan masalah juga kita harus melihat kembali gitu dari memang dari masalah gitu berangkatnya dari masalah yang tadi juga sudah dipaparkan jelas oleh Bapak. Kita bisa menyusun dari indikator hingga menjadi pertanyaan penelitian atau pedoman wawancara. Kemudian yang ketiga ini ada pemilihan sampel dan pembatasan penelitian. Pemilihan sampel atau informan ya, yang dimaksudkan ini biar kita lebih terfokus gitu pada apa kajian penelitiannya dan siapa aja gitu subjek atau informan dalam pengambilan datanya gitu. Kemudian yang keempat ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini yang saya pahami itu biasanya turun dari teori gitu. Misalnya sebagai contoh, kemarin tuh skripsi saya tentang pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Saya tuh mengambil teorinya Edi Soeharto yang berbicara tentang pemberdayaan, bahwa pemberdayaan itu berbicara tentang tujuan, proses, dan hasil. Nah, itu bisa dimasukkan ke rumusan dan misalkan rumusan pertama itu tentang seperti apa tujuannya, prosesnya, hingga hasilnya. Dan di teorinya juga dijelaskan ada beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan. Dan salah satu indikatornya itu dari teori Edi Soeharto itu menjelaskan bahwa kita bisa dikatakan berdaya kalau memiliki kemampuan untuk membeli komoditas kecil. Jadi itu bisa diturunkan kepada pertanyaan penelitian, misalnya apakah Bapak Ibu bisa memenuhi kebutuhan misalkan sehari-harinya seperti makan atau kebutuhan alat mandi dan sebagainya gitu. Kemudian yang kelima ada pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data ini paling minimal di kuali itu ada observasi, wawancara, studi dokumentasi gitu ya. Yang
6, di sini ada analisis data, bisa dilakukan dengan reduksi data. Mungkin nanti lebih jelas akan dipaparkan oleh rekan-rekan. Kemudian juga ada yang terakhir ada metrik dan pengujian kesimpulan. Selanjutnya ini sebetulnya masih banyak ya para ahli yang memaparkan tentang tahapan-tahapan penelitian ini. Ada John Creswell, tadi juga ada Miles dan Huberman yang sudah sedikit disinggung, dipaparkan. Kemudian juga ada Joko Duyanto dan juga ada Endang Sedianingsih. Selanjutnya dari beberapa pemaparan para ahli, kami membuat kesimpulan bahwa tahapan-tahapan penelitian di kualitatif itu ada 3 tahapannya. Pertama ada tahap pralapangan, yang kedua ada tahap pekerjaan lapangan, dan yang ketiga ada tahap pasca lapangan. Mungkin nanti untuk pralapangan akan dipaparkan oleh Teh Kotrunada, untuk pekerjaan lapangan akan disampaikan oleh Teh Rosalia Kandida, dan yang terakhir mungkin oleh saya sendiri. Mungkin langsung saja untuk tahap pertama kepada Teh Kotrunada. Silakan Teh. Ya, saya melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Teh Siti Insani. Di sini yang pertama ada tahap pralapangan. Jadi, tahapan pralapangan ini adalah apa yang harus dilakukan sebelum kita memulai penelitian. Yang pertama, mungkin bisa next. Di sini yang pertama menyusun rancangan persiapan. Jadi sebelum kita melanjutkan ke lapangan, kita harus dulu menyusun persiapan-persiapan yang akan kita lakukan. Yang pertama bisa menentukan permasalahannya dulu dengan mengamati peristiwa-peristiwa apa saja yang ada dalam konteks kegiatan orang-orang atau organisasi. Jadi, kalau kita sudah menemukan permasalahannya, menemukan apa yang akan kita teliti, baru kemudian kita bisa memilih lapangannya. Lapangan di sini adalah tempat penelitiannya. Dalam keragaman masyarakat di sekitar kita, di sekitar tempat kita, atau mungkin ada tempat-tempat yang memiliki perbedaan dan kemampuan kompetensi yang berbeda dengan yang lainnya, itu bisa kemudian kita jadikan sebagai tempat penelitian. Yang ketiga, mengurus perizinan. Ketika kita sudah menentukan lapangannya atau tempat penelitiannya, kita bisa mengurus perizinannya dari mulai perizinan dari kampus, kemudian instansi terkait, seperti misalnya lembaga apa yang misalkan akan kita teliti, sekolah misalnya, atau mungkin madrasah, perguruan tinggi. Kemudian juga kalaupun misalkan kita meneliti tentang masyarakat, berarti instansi yang terkait yang di situ, apakah misalkan RT, RW setempat, ya. Setelah mengurus perizinan, biasanya yang dilanjutkan adalah menelaah dan menilai keadaannya. Jadi kita harus melakukan proses penjajakan lapangan terlebih dahulu, atau disebut juga mungkin dengan survei. Ya, kita sosialisasi diri dulu dengan keadaan sekitar, jangan sampai kemudian tempat yang dijadikan lapangan penelitian kita itu terganggu nantinya dengan keberadaan kita. Jadi sebelum kita melakukan penelitian pun kita harus proses penjajakan dulu ke lapangan. Setelah melihat, kemudian mengamati, survei, sampai kemudian sosialisasi diri kita, yang selanjutnya adalah memilih dan memanfaatkan informan. Di sini, seperti tadi yang dibilang sebelumnya, kita juga harus bisa menentukan sampel-sampel yang akan kita jadikan di dalam penelitian tersebut. Ada istilah mata kedua ya, jadi maksudnya ketika misalnya kita sudah menentukan informan mana yang bisa kita jadikan sampel, itu kalau misalkan memang
informan kita atau sampel kita sudah nyaman, dia tidak akan terganggu, tapi justru akan memberikan data sebanyak-banyaknya kepada peneliti yang dibutuhkan peneliti, gitu ya, sehingga apa yang kita paparkan di dalam penelitian juga bisa bersifat objektif. Yang terakhir, menyiapkan instrumen penelitian. Di sini instrumen utama dari penelitian sebenarnya itu peneliti sendiri atau orang yang membantu peneliti. Jadi peneliti yang bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil data dari lapangan. Selanjutnya, dalam menyiapkan instrumen penelitian, di sini bisa kita lihat ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan observasi. Jadi kita mengamati lapangan, ya, kita lihat di lapangan, kita observasi. Kemudian yang kedua, mewawancarai sampel-sampel kita. Jadi informan-informan kita itu kemudian kita ambil datanya dengan melakukan wawancara yang mendalam. Yang ketiga adalah studi dokumentasi. Dokumen-dokumen baik berbentuk tertulis ataupun tidak, itu bisa kita masukkan ke dalam instrumen penelitian kualitatif. Yang selanjutnya, next, Pak Revo. Yang Nah, kecil dulu ya. Halo, Inzani. Saya memberi catatan kecil dulu. Pertama, istilah sampel. Kedua, istilah instrumen. Dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel. Itu tuh dicatat. Dalam penelitian kualitatif yang ada itu sasaran penelitian. Biasanya sasaran penelitian itu disebut informan. Nah, karena sasaran penelitian itu disebut informan, maka si peneliti itu sendiri yang jadi instrumen. Jadi instrumen itu si peneliti, dan hakikatnya tidak boleh mewakili kepada pihak lain. Sebab nanti yang dilaporkan dalam laporan penelitian itu adalah kemampuan si peneliti memahami realitas lapangan. Bisa saja realitas lapangan sama dilaporkan oleh peneliti yang berbeda dengan laporan yang berbeda. Apalagi tatkala realitas lapangan sama, kemudian kacamata si peneliti itu berbeda kacamatanya. Umpamanya, peneliti si A, kacamatanya kacamata ilmu pendidikan, peneliti B, kacamatanya sosiologi, peneliti C, kacamatanya itu politik. Padahal datanya sama, yang diinformasikan sama tentang keadaan umpamanya elektabilitas di daerah desa itu. Tapi si peneliti A karena dia basisnya pendidikan, maka melihatnya bagaimana kategorisasi pendidikan terkait dengan pemilihan. Yang lain karena politik, maka bisa jadi kacamatanya itu kategorisasi partai terkait dengan elektabilitas. Bisa saja partainya partai X, tetapi memilih tokoh A yang dari partai Y umpamanya. Mengapa? Sebab orientasinya kepada kepercayaan pribadi, bukan kepada kepercayaan partai. Tolong digarisbawahi, di dalam penelitian kualitatif tidak ada istilah sampel. Yang ada sasaran penelitian, dan yang disebut instrumen seperti Anda tadi katakan, betul-betul adalah si peneliti itu sendiri. Pada hakikatnya tidak boleh diwakilkan kepada yang lain. Itu catatan kecil aja sebelum Anda nanti diskusi lebih panjang. Oke, teruskan silakan. Baik, terima kasih Bapak. Di sini selanjutnya ada persoalan etika dalam penelitian pada tahap pralapangan. Karena peneliti akan berhubungan dengan orang-orang, baik secara perorangan maupun secara kelompok ataupun masyarakat.
kemudian akan bergaul, hidup, dan merasakan, serta menghayati bersama tata cara dan tata hidup dalam suatu latar penelitian. Persoalan etika di sini biasanya akan muncul jika peneliti tidak menghormati, mematuhi, atau mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi yang ada. Sehingga akan lebih baik ketika peneliti hendaknya mempersiapkan diri baik secara fisik, psikologis maupun mental. Ketika berada dalam satu masyarakat tertentu, tadi yang dilakukan adalah sosialisasi diri, kemudian adaptasi diri juga. Jadi ketika sudah masuk ke dalam lapangan penelitian, kita juga harus melihat berbagai macam budaya, kemudian kebiasaan yang ada di dalam, sehingga tidak mengganggu masyarakat yang ada di dalam lapangan penelitian kita. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Rosalia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tahap pekerjaan lapangan. Tahap ini adalah tahap di mana seorang peneliti memulai penelitiannya dan mulai mencari serta menggali data yang ada di lapangan. Nah, jika tahap pralapangan tadi adalah tahap persiapan, maka tahap ini adalah tahap yang sangat penting ya, karena di mana data-data itu dikumpulkan. Yang pertama itu memahami latar penelitian atau situasi lapangan. Peneliti ini diharapkan untuk netral dan tidak mengubah situasi atau yang terjadi di latar penelitian, dan juga harus aktif dalam mengumpulkan informasi. Nah, tapi diharapkan juga harus pasif. Pasif ini dalam arti dalam tidak boleh mengintervensi peristiwa yang akan diteliti. Dengan kata lain, peneliti ini tidak boleh ikut campur tangan dalam persoalan orang dalam latar penelitian. Yang kedua, memasuki lapangan. Ketika seorang peneliti masuk ke lapangan, dia harus, ya Pak? Ya, peneliti kualitatif maksudnya. Iya. Ya, teruskan. Iya. Ketika peneliti masuk ke lapangan, dia harus betul-betul melebur dengan, jadi tidak ada pemisah antara peneliti dan informan ya, supaya informan ini secara sukarela dapat menjawab pertanyaan dan memberikan informasi sesuai dengan yang diperlukan oleh peneliti. Seorang peneliti juga diminta atau hendaknya tidak mengira-ngira atau menduga atau membayangkan suatu ungkapan atau peristiwa atau kejadian yang hanya didengarnya, tapi ia juga harus meng-cross-check kembali dan juga tadi ya meng-cross-check kepada informan tersebut apakah betul peristiwa itu atau apa yang permasalahan yang kita teliti itu sesuai dengan kejadian gitu ya. Jadi tidak mengira-ngira. Kemudian yang aktif dalam kegiatan pengumpulan data. Tadi catatan lapangan ini penting ya untuk dimiliki oleh seorang peneliti, karena peneliti itu tadi dimulai dari pengamatan, kemudian wawancara, dan juga menyaksikan suatu kejadian tertentu. Nah, peneliti kualitatif harus mengenal dan menganalisis data di lapangan, meskipun analisis itu masih secara intensif gitu. Nah, kemudian ketika sudah kembali ke rumah, maka boleh dipaparkan, dianalisis kembali gitu apa yang sudah data-data yang sudah diberikan oleh informan seperti itu. Silakan Teh Sani, sudah selesai. Oh ini sama Teh Sani ya? Bukan. Silakan Teh Sani. Sama Ocha. Oh, sama Ocha. Oke, sama Ocha ya. Ya, ini
Oke, ya ini. Iya. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bapak mengenai kuantitatif versus kualitatif. Nah, kalau kualitatif ini menggunakan metode naturalistik tadi alami ya. Jadi tidak mengira-ngira, tadi sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, sesuai apa yang terjadi faktanya gitu ya. Karena pertama data diambil langsung dari setting alami, kenapa itu natural. Yang kedua penentuan sampel tadi di garis bawahi bahwa sampel ini tidak ada dalam istilah kualitatif, yang dimaksud adalah informan ya. Penentuan informan itu secara purposif. Kemudian peneliti sebagai instrumen pokok, kemudian lebih menekankan pada proses daripada produk sehingga bersifat deskriptif analitik. Kemudian menggunakan makna di balik data. Jadi misalnya informan ini menceritakan sesuatu yang dijelaskan oleh yang ditanya oleh peneliti. Nah, berarti peneliti ini harus mencari makna apa yang ada di balik data tersebut ya, informasi tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah analisa data secara induktif atau interpretasi bersifat ideografik. Ya. Nah, kalau sudah, ya. Ini belum Bapak satu saya lagi. ingin memberi catatan dulu tentang ini. Nanti tesannya. Oh iya boleh Bapak. Iya boleh Bapak. Jadi catatannya ialah Anda yang namanya cross check itu, check and recheck. Check and recheck itu ada 6 tahap, 6 jenis. Check and recheck berbasis wawancara antara wawancara si A dengan wawancara si A, tapi waktu yang berbeda. Atau check and recheck wawancara terhadap si A, yang kemudian di cross check dengan wawancara kepada si B. Nah gitu. Karena itu dalam laporan penelitian kualitatif Anda tidak boleh menyatakan berdasarkan wawancara dengan si Anu. Mengapa? Sebab wawancara itu hanya satu saja dari cara mengambil data, cara mencari data, cara mereduksi data dibanding atau bersama studi dokumen dan observasi. Jadi umpamanya tadi guru itu malas. Pengetahuan tentang guru itu malas, data tentang guru itu malas, umpamanya Anda didapat berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wawancara dengan guru yang lain, wawancara dengan murid, bisa jadi wawancara dengan istrinya, bisa jadi wawancara dengan anaknya di rumah, bisa jadi wawancara dengan orang tua si murid, dan seterusnya. Tapi itu tidak bisa berdasarkan wawancara khusus. Anda harus observasi, lihat ke lapangan, apa iya dia malas. Kemudian lihat dokumen di sekolah, bagaimana tentang daftar hadir, tanda tangan kehadiran, dan seterusnya, dan seterusnya. Baru Anda simpulkan bahwa intensitas kedatangan guru itu sangat sedikit. Jadi sangat sedikit intensitas kedatangannya, Anda ambil berdasarkan ya wawancara, ya observasi, ya studi dokumen. Saya ingin memberi catatan lainnya ialah bahwa tidak boleh data dalam penelitian kualitatif itu hanya bersandar kepada satu cara pengambilan data. Apakah observasi saja, apakah dokumen saja, atau wawancara saja. Mengapa? Sebab masing-masing ada kelemahan. Wawancara kelemahannya adalah kemungkinan si orang yang diwawancara itu ngebohong. Kemungkinan orang yang diwawancara itu lupa. Kemungkinan orang yang diwawancara itu sedang sakit lantaran itu ingatannya pendek. Bisa jadi yang sedang diwawancarai itu dendam atau ada marah lantaran itu ngomongnya seenak perutnya aja. Jadi tidak bisa menyandarkan ini data berdasarkan wawancara. Itu dalam penelitian kualitatif. Data itu harus berbasis 3 kegiatan. Ya wawancara, ya observasi, ya dokumen. Apa kelemahan observasi? Kelemahan observasi itu ialah pada diri kita sendiri.
Bisa jadi yang kita tulis, yang kita laporkan, yang kita dapatkan, yang kita argumen, yang kita simpulkan itu sebetulnya lebih kepada hayalan kita terhadap realitas lapangan ketimbang real lapangan itu sendiri. Itu kelemahan dari observasi kitanya sendiri. Bisa jadi tatkala kita mengobservasi dalam keadaan lapar, berbeda hasilnya tatkala kita mengobservasi dalam keadaan kenyang. Nah, karena itu tetap harus diimbangi. Begitu juga dokumen. Bisa jadi penulisnya salah, bisa jadi yang mendokumentasinya tidak tepat. Apalagi kalau dokumen itu berupa foto, berupa kata-kata. Dokumen berupa foto bisa jadi tafsirannya lain sekali. Umpamanya, kalau Anda memahami ada dua gambar umpamanya. Yang satu gambar Pak Harto bersama ulama-ulama di Indonesia, yang satu Khomeini bersama tokoh-tokoh Islam di Irian. Di bawahnya Khomeini itu diberi catatannya Khomeini sebagai tokoh reformasi Islam Irian sedang mengadakan diskusi dengan teman-temannya. Di bawah lain yang tadi gambar Pak Harto dengan ulama, itu bisa jadi catatannya Pak Harto bertemu para ulama pada waktu Lebaran atau pada waktu Idul Adha, Idul Fitri atau apalah begitu. Hanya itu aja. Tetapi oleh si pelihat gambar, orang si penelitiannya bisa jadi nanti menyangka, oh orang yang menggandengkan ini ingin memberi citra bahwa Pak Harto harus waspada akan revolusi Islam. Sebab Khomeini itu tokoh revolusi Islam. Kan jauh sekali itu daripada apa yang ada di komentar di bawah foto. Itu tuh pentingnya check and recheck. Istilah check and recheck pada tiga cara mencari data di dalam penelitian kualitatif itu disebutnya triangulasi. Gitu. Triangulasi itu maksudnya tiga check and recheck, yakni kepada antara wawancara, observasi, dan studi dokumen. Oke? Itu catatan kecil saja untuk memperkuat apa yang disampaikan Mbak siapa tadi? Mbak Insani atau siapa? Rosalia. Iya, oke. Rosalia ya, Mbak Rosalia. Bagus, sudah bagus. Tinggal saya tambah dikit kecil aja. Ya, makasih, Oke, Bapak. sekarang tambahan lainnya. Silakan. Ini waktunya sudah sempit, menyempit. Silakan. Siapa lagi? Tahap pasca lapangan. Tahap pasca lapangan itu siapa ini? Saya. Ya, siapa? Saya Siti Insani. Insani, ya, oke. Iya. Di sini. Nah, selanjutnya. Hiberman. Dari Ya. Hiberman. Iya, betul, Pak. Selanjutnya ini tahap pasca lapangan. Diambil juga dari ini Miles dan Huberman. Mungkin lanjut saja untuk tahapan yang pertama ini. Maka yang pertama ini di pasca lapangan ada reduksi data. Ya, terus? Ini slide-nya belum pindah. Ya. Reduksi data, dan sebetulnya ini ada kategorisasi data juga ya di sini. Jadi sesuai dengan namanya bahwa dengan melakukan reduksi data ini, peneliti memilih gitu data mana saja yang relevan digunakan untuk memperkuat laporan penelitian. Nah, di sini data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, kemudian laporannya itu disusun berdasarkan data yang diperoleh tadi, kemudian dirangkum, dipilih gitu hal-hal yang pokok, difokuskan juga pada hal-hal yang lebih penting. Peneliti itu perlu melakukan reduksi data karena pada umumnya data kualitatif ini sangat banyak, terutama dari hasil wawancara dan observasi. Setelah melakukan reduksi data, peneliti juga harus melanjutkan ke kategorisasi data. Jadi data tersebut bisa peneliti kategorikan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Misalnya data berdasarkan tanggal, berdasarkan karakteristik informan, atau lokasi penelitian. Nah, sebagai peneliti kualitatif juga, peneliti itu harus bisa melakukan interpretasi data dengan baik.
Selanjutnya ada display data. Slide display data. Nah, iya. Nah, display data merupakan analisis untuk merancang deretan atau kolom itu sesuai metrik untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak metrik tersebut. Sini data yang diperoleh tadi kan sudah dikategorisasikan menurut pokok permasalahannya dan dibuat dalam bentuk metrik sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu dengan data lainnya gitu. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Slide selanjutnya tentang penarikan kesimpulan. Nah, ini kesimpulan itu ditulis harus memfokuskan pada informasi-informasi penting penelitian secara garis besar. Kesimpulan juga harus ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca dan tidak berbelit-belit gitu. Nah, ini setelah tadi melakukan reduksi kategorisasi serta display, tahap selanjutnya adalah kesimpulan. Seperti itu. Mungkin itu untuk tahapan di pasca lapangan. Untuk pengolahan data di pasca lapangan ya. Sekian mungkin pemaparan dari... Anda bisa memberi contoh nggak tentang bagaimana cara pengumpulan data? Halo? Anda bisa beri contoh nggak? Ya, pengumpulan data, kemudian contohnya reduksi data, kemudian penyimpulan, itu coba kasih contoh. Sok dulu. Meh pintar. Saya akan coba. Mungkin kalau untuk yang reduksi data, kan pertama kita itu menulis seluruh informasi yang didapatkan. Anda gini, Anda ada data-data ya toh? Data-data itu Anda induksikan kan gitu. Untuk proses induksi itu ada reduksi, ada klasifikasi, ada kategorisasi, ada macam-macam gitu kan. Untuk kemudian ini jadi sebut saja sampai dulu dari data itu kepada informasi. Dari informasi itu kemudian dikerucutkan lagi jadi simpulan. Oke, coba beri contoh. Contoh, umpamanya Anda mau meneliti karakter siswa SMA di Ciklet. Ciklet, tahu Ciklet? Ciklet itu pinggir laut. Tahu, sana. Pak. Pamengpet Garut. Usani orang pinggir laut juga. Saya orang Ciklet. Orang Cibalong. Oh, Cibalong. Oke, sok atuh kirim laukna ka dieu. Oke, heureuy teman. Oke, mangga sok silakan. Bu Sani. Mana, Pak? Coba sok corok bere contoh. Mula-mula Anda menemukan data yang meruyat di lapangan, dikategorisasi, udah dianggap data aja ya, hasil ada dianggap lewat ya hasil wawancara, hasil studi dokumen, ada data tentang apalah, mau tentang murid, mau tentang guru, mau tentang masyarakat, mau tentang nelayan, mau apa gitu, data. Kalau tentang guru, kehadirannya, ijazahnya, kemudian apa cara ngajarnya, penguasaan bahan ajarnya, cara kedatangannya, cara memeriksa ujiannya, atau apalah gitu, silakan. Nah, kemudian Anda kategorisasi, kemudian Anda reduksi, apalah, silakan. Sampai pada simpulan. Coba sok cetok dari contoh. Bisa. Kalau itu pintar tadi capek. Gimana, Pak? Iya, apa tadi kita petang halus, sok bere contoh. Oh. Kalau untuk tadi halus nyari mana? Dari contoh tinggal contoh nak. Ya Pak, mungkin nanti mohon diluruskan ya. Kalau dari bayangan saya, ini kan reduksi data itu ujung-ujungnya nanti tuh memilih gitu data yang penting gitu sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Nah contoh kan. Contoh ya. Contohnya tuh
yang kemarin saya penelitian tentang pemberdayaan ekonomi. Nah, di Ya, sana tuh kan kita di rumus itu membutuhkan seperti apa, ingin mengetahui seperti apa proses pemberdayaannya, proses kegiatannya, kemudian hasil-hasil yang dicapainya. Nah, dari lapangan itu kita memilih gitu data-data yang sesuai dan berkaitan dengan fokus penelitian kita, seperti itu Pak, kalau untuk reduksi data. Ya sok contohkeun eta geuning camere contoh eta mah karakter teori unggul. Contohkeun naon atuh tentang kehadiran, tentang ijazah guru, tentang apa gitu loh. Bisa enggak? Mun bisa mere contoh can ngarti. Can ngarti eta teh Neng. Can mere bisa contoh mah. Atau budak ulin atau jamaah masjid. Ngaon loba atuh Neng eta mah. Bingungnya. Oh, boleh mencoba. Sok. Monggo silakan. Sok. Iya. Ini ibu-ibu ini sok ibu-ibu. Iya, contohnya misalnya apa ya? Ibu-ibu pengajian ya Pak. Iya, sok. Iya, ibu-ibu pengajian ini ketika diwawancara apakah misalnya apa ya, kalau kualitatif tuh lebih itu kuantitatif gimana ya? Misalnya kalau reduksi data itu dari 10 orang yang diwawancara, dua orang lebih suka pakai warna merah, pakai kerudung warna merah. Baju ini urusan baju ya. Urusan baju. Baju, ya, baju. Urusan baju. Iya, urusan baju kan ibu-ibu pengajian ya Pak ya. Iya, misalnya 2 orang lebih suka pakai baju warna merah, terus kalau 4 orang lagi suka pakai bajunya warna hijau, terus sisanya 4 orangnya lagi suka pakai bajunya warna kuning. Kemudian mereka suka belanjanya di pasar baru. Ya, oke. Tuh, gitu ya Pak. Terus, iya, terus cerita apa Teh Sani? Apalagi ke reduksi data, terus kemudian kesimpulannya, jadi ibu-ibu pengajian ini suka pakai bajunya warnanya cerah, yang ada di pasar baru gitu Pak. Sok teh naon sok tulisan. Teu kudu era-era cek Bapak oge di kelas mah sangacona pek bae. Anu teu meunang ngaco teh lamun di luar kelas. Sok sangacona teh naon. Ayo pek we sangat. Iya, gitu Bapak. Terus kemudian apalagi tadi teh kesimpulan Teh Sani. Apalagi Teh? Tadi bentar. Tunggu, sebentar Pak, ngetek dulu. Iya boleh. Iya, terus dari sampai kesimpulan, dari data itu, tadi disimpulkan bahwa ibu-ibu itu suka pakai bajunya warnanya cerah, dan belanjanya di pasar baru. Kemudian, udah Bapak itu display data, hubungannya hubungan reduksi. Anda tahu arti reduksi itu apa? Iya, data yang diperoleh dan ditulis melalui laporan dan dirincikan gitu Bapak. Reduksi data itu dipotong, dipicen sawareh gitu kan, dikurangi itu sehingga data itu jadi reduksi itu reduction itu dikurangi data. Reduksi data itu jadi data dipilih diseleksi, difokuskan gitu. Kepada hal yang penting ya Pak. Yes. Iya, betul. Iya, betul ya Pak. Iya, nah yes, itu betul. Jadi Pak Dokter Abi. Jadi Pak Roni mau ikutan ibu pengajian. Nya.
Sok Iya, gitu. Roni rek mere contoh teh naon-naon sok mere contoh. Iya gitu Bapak. Biar Jobelnya bapak ge Pak sahabatnya. dokternya. Iya sok. Nya teh Ocha nambihannya ngiringan kieu. Iya sok. Misalkan dalam metode Mutarik. Bicaranya yang keras. Dari metode kualitatif misalnya kita ambil contoh judul pengaruh manajemen kelas guru PAI. Roni, bicaranya yang keras, Ron. Ke saya nggak kedengaran. Halo. Terdengar Ya, tidak, sok. Pak? Terdengar ini Mas Sok. Ya, pengaruh manajemen kelas guru PAI terhadap prestasi belajar, misalkan murid kelas berapa gitu. Nah, ketika si peneliti yang merupakan instrumen itu sendiri melakukan triangulasi data, mengumpulkan dengan cara wawancara, kemudian studi dokumentasi, kemudian melakukan observasi. Kan otomatis si peneliti itu melakukan datang ke lapangan itu tidak satu kali. Datang ke lapangan itu tidak satu kali, bahkan katakanlah sampai jenuh meneliti tentang manajemen kelas, pengaruhnya terhadap prestasi belajar gitu. Setelah mengetahui indikator manajemen kelas, mengetahui indikator prestasi belajar. Nah, otomatis kan observasi itu tidak hanya mengenai sekolah, semua yang ada di lingkungan itu diobservasi. Semua yang ada di lingkungan sekolah tersebut diobservasi, termasuk kelas, termasuk murid, termasuk guru PAI, termasuk kepala sekolah. Kemudian dokumentasi juga sama, sekolahnya, muridnya yang jadi informan, yang jadi informan juga, guru PAI-nya yang jadi informan juga, kepala sekolahnya juga yang informan juga. Kemudian wawancara juga, bukan hanya kepada guru PAI saja, ditanya juga kepada kepala sekolah, ditanya juga kepada para murid-muridnya. Nah, setelah triangulasi data itu terkumpul dengan baik dengan waktu yang bisa beberapa kali datang ke lapangan, nah kita pilih lagi, sortir gitu. Itu yang disebut dengan reduksi data. Disortir, benar-benar disortir dengan baik, mana yang masuk ke manajemen kelas, mana yang nanti ada kaitannya dengan prestasi belajar. Apakah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh para ahli. Nah, nanti bisa ketika kita sudah mereduksi data, dipilih mana nih dokumentasi yang masuk ke manajemen kelas, mana nih dokumentasi yang masuk ke prestasi belajar gitu. Dan begitupun dengan observasinya, begitupun dengan wawancaranya. Kan otomatis kalau wawancara itu kan pasti nggak tok dengan instrumennya aja, pasti kita bakalan ngobrol ke sana kemari lah, basa-basi istilahnya gitu. Nah, kita reduksi itu satu-satu, dari wawancaranya direduksi, dari dokumentasinya direduksi, dari observasi direduksi juga. Kemudian setelah itu baru kita bisa mengambil kesimpulan setelah implikasi gitu. Seperti itulah kurang lebih. Jadi banyak sekali gitu. Banyak sekali yang harus kita teliti di lapangan, tapi kita tetap harus menyortir satu-satu mana yang ada kaitannya dengan judul yang kita teliti itu sendiri. Mungkin itu Pak yang saya ketahui. Iya Bapak, contoh. Iya Bapak mau nambahin tadi belum selesai. Ya contohnya kayak tadi misalnya boleh Pak? Ya, contohnya kayak tadi ibu pengajian yang masuk ke warna yang cerah-cerah, hubungannya dengan psikologis para ibu-ibu majelis taklim. Misalnya kalau ibu-ibu disimpulkan tadi dari kan fokus ke dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan kepada hal-hal yang penting itu, misalnya dari data wawancara, dari observasi juga, kemudian tadi dari studi dokumentasi, bahwa disimpulkan bahwa misalnya tadi ibu-ibu pengajian yang menyukai warna yang cerah-cerah itu lebih bersemangat mengikuti pengajian dibanding ibu-ibu yang mungkin menggunakan pakaian yang warnanya sendu-sendu gitu. Kayak gitu bukan Pak? Bisa lah, bisa. Nah, tapi yang Roni itu tepat bahwa reduksi data itu justru membuang bagian data yang tidak perlu. Itu idenya. Gitu? Membuang data yang tidak perlu. Cuma saya memberi catatan kecil ke Roni tadi,
istilah jenuh data itu apa? Roni coba. Apa yang disebut data jenuh itu? Kalau sepengetahuan saya Pak, intinya apa yang sudah kita cari itu sudah terpenuhi semuanya menurut teori gitu Pak. Nanti bisa bukan itu. Data jenuh itu gini. Jenuh. Ente bertanya ke sana kemari, tapi jawabannya itu sama. oh berarti bukan Itu ke teori artinya Pak ya, data tapi sudah ke jenuh. berbagai tempat gitu. Ya pokoknya kepada siapapun. Ayeuna nanya ke guru, nanya ke murid, nanya ke kepala sekolah, nanya ke istrina. Iya, Memang jawaban nanti didinya keneh gitu. Kepada ada satu pengkondisian ya. Ya. Jadi itu jenuh artinya. Jadi umpamanya kieu, contohnya ya data jenuh itu. Contohnya umpamanya katakanlah guru teh sok naon teh maca buku, pintar atau rajin baca buku. Ente ditanyakan ke murid, cek hari keur ngajar, bapak eta teh ngajarna sok mere contoh tina buku rupa-rupa teu umum Pak, sok nyebatkeun buku ieu, buku itu, buku ieu, buku itu. Geus kaciri tah rajin baca kan hiji. Terus ditanyakan ke istrina, gaduh sabaraha buku di bumi mengenai mata. Oh, buku teh anu gitu. Oh, loba gitu, rajin baca gitu. Ka kepala sekolah, ieu teh sok nginjem buku naon wae eta si guru eta teh di perpustakaan namanya. Ieu itu tah. Nepi ka ditanya ieu ka ditu ka dieu ujungna mengerucut. Memang si eta teh sering baca buku. Untuk kieu hari di sekolah mah memang nyebutkan buku itu buku ieu ka murid, tetapi di rumah nama eueuh bukuna. Lamun kitu eta mah ngan sakadar beja wungkul, lain ngan sadar sering maca, tapi beja ti ditu ti dieu gitu. Ngan sakadar dedengan. Padahal jadi beda kesimpulan anak. Hari tadi mah udah jenuh tadi hati nanya iya ka dia sarua, ka ditu sarua, ka dia sarua, ka ditu sarua. Ujungnya kadinya itu artinya data sudah jenuh. Tapi kalau seandainya belum jenuh, Anda harus terus mencari. Itulah yang namanya kualitatif itu begitu caranya. Disusul terus. Itu kalau Anda mencari data di dalam kualitatif. Sehingga terdapat kejenuhan. Ditanya poe Senin gitu, ditanya poe Jumaah gitu, ditanya deui ka poe Mingguna gitu, tah jenuh tah data teh. Tapi lamun ayeuna ditanya Senin kieu, hari bahasa Kemis mah beda deui, Jumaah beda deui, Sabtu beda deui, di jelema nu sarua, artinya data belum jenuh. Belum full. Peneliti jadi detektif oge nya Pak Dokter. Kumaha? Peneliti janten detektif. Nyalain detektif ya, jadi peneliti mah mencari data supaya data itu betul-betul akurat. Ya, valid. Data itu betul-betul persisi valid. Ya. Memang validitas data di dalam kualitatif itu adalah check and recheck, namanya triangulasi teh. Triangulasi, ya. Oke. Good. Ini sudah jam 10. Saya kira juga saya mau tidur gitu. ngantuk gitu. Saya minta maaf pada Anda semua bahwa kita akan berubah ke Kamis jam 4 ya, supaya kita mudah-mudahan seger gitu. Punyanya seger dan Anda enak, mungkin fresh gitu, dapat informasi keilmuan juga yang ya mudah-mudahan lebih seger. Dan saya tolong memberi catatan pada Anda, ciri Anda mengerti itu dapat membuat contoh. Mohon maaf, Prof. Dibuat anu gede tadi kelas di kamar ente. Ciri saya mengerti Al-Qur'an, saya dapat membuat contoh tentang kelakuan manusia yang digambarkan oleh Al-Qur'an gitu. Oke ya. Ini. Ya, kumaha. Prof, kalau untuk yang tidak bisa hari Kamis, apa bisa ikut di kelas lain, Prof? Di kelas lain. Kelas lain itu kan Rebo, Kemis, Jumaah. Anu Rebo jam 4, anu Kemis jam 4, anu Jumaah jam 4. Jumat gitu. insyaallah. Hari ieu nama topik nama sarua kabeh oge. Terserah. Jumat ya, Prof. Tinggal itu aja bertanya laporan aja bahwa saya dari kelas anu gitu kan. Supaya eta. Teu naon-naon lah, dimaafkeun lah. Sarua-sarua geus jadi karyawan ieu.
Bedana Bapak geus pensiun, ente can pensiun gitu. Oke ya. Good. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reva, ini Revanya masih ada? Ada. Tolong coba bicarakan dengan ketua kelas Kosma A dan Kosma B suatu waktu sebelum UTS kita adakan offline ya. Seluruhnya Pak. Dirancang. Ya siapa? Ya, dirancang satu kelas, jamnya diatur sedemikian rupa, terserah mau apa pokoknya. Kalau di Abi sana kalau lagi sudah tes antigen dan hasilnya saya dan anak saya positif terpapar COVID. Bu Siti Saidah. Nuju naon eta? Ya terpapar COVID segala. Jadi, nanti pertemuan offline itu di 3 kelas kan atau per satu kelas Prof? Ya, udah pulang. Saya bapak. Eta gara-gara terpapar atau tidak Terpapar. gara-gara terpapar. Itu orang lagi serius. Satu kelas ya Terpapar COVID ya Dewa. Saya mau ngasih contoh, keburu banyak waktu. Saya mau ngerender video belum entrepreneur. Ini masih recording nih. Ya, yuk, nuhun. Semangat untuk kalian.